Selamat siang, Romo, Suster, dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi pelaksanaan dan model penelitian tindakan kelas menurut Wirya Atmaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosina Latri Sukesi, NIM 191134058. Dan saya Sylvia Cici Prastianingsjati, NIM 191134048. Perkenalkan, nama saya Renada Cahyamingrum, NIM saya 191134053. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Untuk lebih menjelaskan pemahaman tentang penelitian tindakan kelas, berikut ini disajikan beberapa contoh dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar melalui pendekatan cooperative learning tahun 2001. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran terpadu atau model WebEd untuk IPS SD dengan tema transportasi dalam kehidupan tahun 2003. Dan yang ketiga, konflik resolution dalam pembelajaran sejarah sebagai sarana pengembangan kesadaran sejarah siswa tahun 2004. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar melalui pendekatan cooperative learning pada tahun 2001. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran IPS di sekolah dasar melalui pendekatan cooperative learning 1 pada tahap orientasi KR menemukan bahwa mitra guru SD memberikan pelajaran IPS dengan cara ekspositorik yang sebagian besar waktu mengajarnya digunakan untuk ceramah, memberikan informasi, dan menjelaskan. Hanya sebagian kecil waktu belajar yang digunakan untuk kegiatan siswa, hanya untuk mencatat dan melaksanakan evaluasi. Kegiatan tindakan yang dilakukan dalam siklus 4 dengan penyaji mitra guru dan dengan KR sebagai pengamat, menghasilkan peningkatan kinerja guru dalam memberikan pendidikan yang lebih baik dengan kemampuan untuk membagi kelas dalam kelompok kerja dan diskusi, membagikan tugas kelompok, memimpin dan melakukan fungsi fasilitator dan mediator dalam diskusi kelompok dan kelas, melakukan penilaian dan hasil belajar. Pada pihak siswa pun terjadi peningkatan belajar dalam bentuk kelompok dan bukan hanya untuk belajar individu, tetapi dengan kerjasama membuat dan melaksanakan tugas, berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan kelas dengan mengemukakan pendapat dan bertanya serta belajar menghargai pendapat siswa lain. Yang selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran terpadu model web. Untuk IPS SD dengan tema transportasi dalam kehidupan pada tahun 2003. Seorang kepala sekolah SD mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak buah yang dipimpinnya, para guru, agar mereka melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Guru cenderung menyajikan pembelajaran yang ditekankan pada penguasaan bahan sebanyak-banyaknya, dan karenanya metode ceramahlah yang paling banyak dilakukan guru. Kepala sekolah ingin agar guru mulai mengubah kecenderungan menggunakan metode ceramah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi.
pada siswa berada pada rentangan usia antara 6 sampai 12 tahun. Maka pembelajaran harus menyesuaikan diri dengan perkembangan usia, kemampuan fisik, intelektual, dan emosional anak agar mencapai hasil belajar yang memuaskan. Maka kepala sekolah mencoba model pembelajaran integrated learning process dengan mengajak seorang guru untuk menyajikannya. Pada tahap perencanaan dengan berdiskusi, kepala sekolah mempersiapkan mitra guru untuk memahami model pembelajaran beserta perlengkapan berupa bagan-bagan dan cara bagaimana keterpaduan topik IPS mengenai transportasi dijalankan dengan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN, dan KTK dalam bentuk bagian jaring laba-laba. Pelaksanaan pembelajaran terpadu model web untuk IPS dengan tema transportasi dalam kehidupan pada tahun 2003. Pada tahap pelaksanaan, mitra guru masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan bagan terhadap topik dan terlalu terpaku pada keterampilan proses daripada pengembangan konsep, sehingga pada diskusi dan analisis yang dilakukan kepada kepala sekolah dengan mitra guru setelah pelaksanaan. Dilihat kembali bagian-bagian yang masih lemah untuk kemudian ditampilkan lagi pada siklus berikutnya. Setelah 4 siklus penerapan model pembelajaran terpadu atau web atau jaring laba-laba memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran karena guru tidak hanya mementingkan produk belajar saja, melainkan berorientasi juga pada proses belajar siswa. Selain itu, terjadi peningkatan hasil belajar, tercapai juga hasil nurturannya, seperti keberanian bertanya dan kreativitas siswa serta suasana kelas yang lebih menunjukkan gairah belajar. Untuk selanjutnya yaitu konflik resolution. Dalam pembelajaran sejarah sebagai sarana pengembangan kesadaran sejarah siswa pada tahun 2004. Seorang guru mengembangkan sebuah penelitian tindakan kelas pembelajaran sejarah di sebuah SMA negeri. Guru melihat bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik, kebutuhan mengelola konflik adalah suatu keharusan. Karena itu, pendekatan resolusi konflik dalam pembelajaran sejarah memberikan kemampuan kepada peserta didik seperti kesadaran perbedaan, menanamkan rasa empati, dan toleransi. Dalam proses pembelajaran dengan siswa juga belajar berbagai keterampilan sosial. Guru berharap siswa remaja yang rawan terhadap konflik akan mengembangkan kepribadian yang mampu menerima perbedaan, mampu mencegah konflik terbuka, dan mampu menyelesaikan konflik. Guru mulai merancang pembelajaran sejarah yang mengandung tindakan resolusi konflik dengan persiapan seperti menyusun langkah-langkah pembelajaran, menyediakan alat observasi, dan memikirkan bentuk evaluasi proses atau produk belajar untuk siswa. Lanjut. Dari hasil observasi tidak kondusif untuk belajar sejarah. Antara lain, kelas terlalu besar berjumlah 45 siswa, disiplin, perhatian, serta minat belajar siswa rendah. Mereka menganggap pelajaran sejarah beban karena harus banyak membaca. Guru berharap dapat mengubah situasi dengan melakukan variasi model pembelajaran sejarah dengan entry behavior yang pelajaran tanya-jawab, diskusi kelompok, dan mengembangkan suasana kelas yang demokratis.
Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 6 siklus ini berkesimpulan bahwa pendekatan resolusi konflik dalam pembelajaran sejarah berhasil melatih guru untuk melakukan variasi dalam strategi pembelajaran, melatih dirinya menjadi fasilitator, mediator, dan evaluator suasana kelas yang demokratis. Sedangkan pihak siswa terjadi perubahan pandangan terhadap pelajaran sejarah. Mereka menjadi lebih aktif dan memiliki berbagai keterampilan menghadapi konflik, juga mampu berpikir kritis. Dalam bab ini dibahas tentang penelitian kelas, penelitian emansipator, penelitian tindakan kelas atau action research. Dijelaskan juga tentang pengaruh aliran postmodernisme yang berpandangan bahwa pengetahuan adalah wacana yang menggambarkan citra yang berguna bagi budaya tertentu. Dikembangkan dengan bahasa dan sumber yang bermakna dalam budaya tersebut. Ketidakcocokan atau gugatan terhadap penelitian positivistik yang mempunyai kecenderungan deterministik, mereduksi secara prosedural, mengesampingkan responden, dan kurang memperhatikan emik. Tradisi penelitian kualitatif dalam bentuk paradigmatik mengembangkan dan menghasilkan batang tubuh pengetahuan. Kebudayaan dan kemanusiaan yang kenyataan bersifat subjektif dan majemuk, berbobot nilai dan bias, berproses induktif dan memunculkan desain yang derajat keterpercayaannya dapat diverifikasi. Beberapa definisi penelitian tindakan kelas antara lain dari Rapoport, Kenmis, dan Ebert, serta contoh-contoh penelitian tindakan kelas dalam bentuk sinopsis tesis patut disimak. Dijelaskan pula makna refleksi diri dan kegiatan refleksi. Waktu guru selalu memikirkan kebutuhan perbaikan kinerjanya dan kegunaan perubahan yang menuju perbaikan dengan menelaah manfaat dan dampaknya bagi peserta didik. Yang berikutnya adalah model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, model Lewin yang ditafsirkan oleh Kenmis. Yang kedua, revisi model Lewin menurut Eliot. Yang ketiga, model spiral dari Kenmis dan Taggart. Yang keempat, model Ebert. Dan yang kelima, model M.C. Kiernan dengan modifikasi dari Hopkins. Yang pertama ada model Lewin yang ditafsirkan oleh Kenmis. Penyusunan gagasan atau rencana umum dapat dilakukan jauh sebelumnya. Reconnaissance bukan hanya kegiatan menemukan fakta di lapangan, tetapi juga mencakup analisis dan terus berlanjut pada siklus berikutnya. Dan bukan hanya pada awal saja. Implementasi tindakan bukan pekerjaan yang mudah, karenanya jangan langsung dievaluasi, melainkan dimonitor dahulu sampai langkah implementasi dilakukan seoptimal mungkin. Kenmis dalam Eliot 1991-70. Yang kedua, ada revisi model Lewin menurut Eliot. Identifikasi naskah adalah pernyataan yang menghubungkan gagasan atau ide dengan tindakan.
Masalah yang akan diangkat dalam penelitian hendaknya tetap berada dalam lingkup permasalahan yang dihadapi guru atau dosen dalam praktik kesehariannya di kelas atau ruang kuliah dan merupakan sesuatu yang ingin diubah atau diperbaiki. Reconnaissance adalah pemahaman tentang situasi kelas yang ingin diubah atau diperbaiki. Refleksi atau mempertimbangkan baik atau buruknya, ataupun berhasil belum berhasilnya tindakan, merupakan bagian dari tahap diskusi dan analisis penelitian sesudah tindakan dilakukan sehingga memberikan arah bagi perbaikan selanjutnya. Bentuk dari model ini digambarkan dalam alur-alur tahap penelitian. Meskipun demikian, tetap berada dalam pembagian siklus yang bergerak dan spiral. Yang ketiga, model spiral dari Kemis dan Taggart tahun 1988. Yang pertama, tahap pelaksanaan atau plan, merancang strategi bertanya untuk mendorong siswa menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian tahap act atau tindakan, mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mendorong siswa menjawab apa yang mereka ketahui, pahami, dan minati. Dan yang ketiga, tahap pengamatan atau observe. Pertanyaan dan jawaban-jawaban siswa dicatat dalam catatan lapangan atau direkam. Untuk yang ketiga yaitu model Abbott atau Hopkins tahun 1993 halaman 52. Abbott berpendapat perbedaan dengan penafsiran Eliot mengenai reconnaissance yang kemis yang seakan-akan hanya berkaitan dengan penemuannya reconnaissance mencakup kegiatan-kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesepakatan, mengakses kemungkinan dan kendala, atau dengan singkat mencangkup keseluruhan analisis. Menurut Abbott, cara yang tepat memahami proses penelitian tindakan adalah dengan memikirkannya sebagian suatu seri dari siklus dan setiap siklus mencangkup kemungkinan masukan balik informasi di dalam dan di antara siklus. Yang kelima yaitu model MC-Kernan dengan modifikasi dari Hopkins tahun 1993 halaman 53. 1991, lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu, dalam arti bahwa dalam penelitian tindakan, yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Hal ini mencakup menentukan fokus permasalahan, menyelesaikan masalah yang rasional, dan pelaksanaan penelitian yang demokratis. Berikutnya yaitu rangkuman. Dalam bab ini ditampilkan beberapa model penelitian tindakan kelas. Di antaranya model Lewin yang ditafsirkan oleh Kemis tahun 1980, model Eliot sebagai revisi dari model Lewin tahun 1991, model Kemis dan Taggart tahun 1988, model Abbott tahun 1993, dan model MC-Kernan
tahun 1991. Dengan visualisasi bagian dari model-model ini, Anda dapat mengkaji langkah-langkah kegiatan penelitian dalam berbagai variasi. Anda dapat melihat perbedaan dan persamaannya. Lebih banyak persamaan daripada perbedaannya, terutama dalam konsep-konsep siklus dan spiral penelitian, walaupun yang ditampilkan adalah alur penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila banyak salah atau tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.